Hai, assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya Hilman. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah sudah mandi dan gosok gigi? Oke, hari ini kita akan menceritakan sebuah film yang sempat dilarang tayang di Indonesia karena penuh adegan pengecrotan yang vulgar. Tapi tenang saja, saya coba jabarkan dengan santuy. Ya, karena film ini menceritakan serabi lempit yang bergigit tajam. Lah, kok bisa? Seperti apa jalan ceritanya? Kita langsung saja mulai. Inilah dia, Huntu. Hey, Pratt, don't splash your sister. She ain't my sister. Try to be friends. No, goddammit. Hey, Di awal cerita, kita langsung diperkenalkan dengan sebuah keluarga yang bahagia, yaitu Bill dan Kim. Mereka berdua memutuskan untuk menikah dan hidup bersama. Yang sebelumnya, mereka telah pernah gagal dalam membina hubungan rumah tangga, dan mereka sama-sama mempunyai seorang anak, yaitu Brad dan Dawn. Pada saat para bocil ini sedang berendam, Brad memperlihatkan kemaluannya pada Dawn. Lalu Brad meminta melakukan hal yang sama pada Dawn. Lalu Brad, si bocah tengil ini, memasukkan jarinya pada kemaluan Dawn. Dan entah apa yang terjadi, Brad pun menjerit kesakitan karena jarinya hampir putus. Puas ya. Aduh, ya bocilnya, detik nawe geus siga kieu kumaha geus gede nanya. That's yours now. what's wrong? Brad, show your dad. Oh, God. Singkat cerita, kini Dawn telah tumbuh dewasa menjadi seorang gadis blonde berparas sangat cantik. Dia mengikuti perkumpulan bernama The Promise. Perkumpulan ini membuat sebuah perjanjian suci yang dimana anggotanya tidak akan pernah melakukan hubungan intim sampai saat mereka menikah tiba. Dan sebagai simbol, mereka semua memakai cincin merah di jari manis para anggotanya. Nah, di dalam perkumpulan itu ada seorang siswa baru yang bernama Toby. Ini nih parasnya. Dan sejak pandangan pertama, karena ketampanan dan kebaikannya, Dawn pun mulai menaruh hati pada sang pria ini. Lalu mereka pun mulai saling menyapa dan membuka obrolan. Sesampainya dari perkumpulan itu, Dawn langsung masuk ke kamar orang tuanya, yang ternyata ibunya sedang sakit. You are a blessing. Both our children are blessings. Nah, berbeda dengan Dawn, Brad tumbuh menjadi seorang pria berandalan yang pikas sebelen. Lihat aja kelakuannya, yang nyabok. Di sekolah, Dawn selalu mendapatkan bulian dari teman-temannya karena dia mengikuti perkumpulan yang dianggap aneh. Bahkan di sekolah itu pun, mereka melakukan aturan yang cukup ketat, yang dimana gambar selabi lempit tidak boleh ditampilkan termasuk di dalam buku pelajaran. Sampai-sampai nih, pihak sekolah pun menutupinya dengan stiker. Nah, kalau di Indonesia mah disensor biar nggak ditegur KPI. Nah, sepulang sekolah, Dawn, Toby beserta kedua temannya pergi ke sebuah danau, yang dimana di sana ada sebuah gua yang biasa digunakan orang-orang untuk bercocok tanam. Is that a cave? Yeah. People go there to, you know. Lalu Dawn dan Toby mengobrol sambil menikmati pemandangan di tepi danau. Nah, di sini Toby bercerita bahwa dirinya pernah melakukan kocok manual. Karena Toby mengakui hal itu adalah kesalahan, Dawn pun tidak memojokkannya. So no one's ever even touched. Absolutely not. It was just once. Still dealing with the guilt. Actually, you're probably stronger now. Pada malam harinya, saat Dawn akan tidur, dia pun merasa ingin sekali mengeksplor bagian tubuhnya yang sensitif. Lalu ia pun membayangkan sudah menikah dengan Toby dan merasakan malam pertama dengannya. Namun saat jarinya akan sampai ke serabi lembit miliknya, dia pun mulai tersadar dan menyesali perbuatannya itu. What is wrong with me? Pada keesokan harinya di sekolah, Dawn menelepon Toby, memintanya untuk saling menjaga jarak agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, seperti kenikmatan surgawi. Lalu scene berganti. Saat Dawn sedang membaca, dia mendengar suara gaduh dari kamar Brad. Lalu Dawn pun mendatangi kamar Brad dan membicarakan hubungan kakak beradik yang makin hambar. Di sini Dawn mencoba untuk memperbaiki keadaan dan berusaha menasehati saudara tirinya itu. Namun dia malah mendapatkan tanggapan buruk dari si Brad belekok ini. Entah apa yang ada dalam pikirannya, Dawn pun pergi ke danau dan melepon Toby untuk datang ke danau yang pernah mereka kunjungi. Dan tak pakai lama, Toby yang gercep pun langsung ngabret datang menghampiri Dawn di tepi danau. Lalu dengan riang gembira, Dawn pun mengajak berenang Toby di danau tersebut. Dan mereka pun menikmati suasana berenang di danau tersebut. Hingga akhirnya, mereka berdua beradu mulut dan jigong penuh dengan sukacita. This does not feel wrong at all.
Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena Dawn teringat dengan sumpah janji sucinya itu. Lalu Dawn penasaran dengan gua yang ada di sana, dan mereka pun memasuki gua tersebut untuk menghangatkan tubuh mereka berdua dengan sebuah selimut yang ada di sana. Kalau udah berduaan di tempat sepi kayak gini, yang ketiganya adalah setan tentunya. Ya, si Toby ini terus memancing kenikmatan si Dawn. Sementara Dawn yang hampir terlena teringat lagi dengan sumpah janji sucinya itu dan mengajak Toby pulang. Tetapi Toby yang udah on sampai ke ubun-ubun memaksa Dawn untuk bercocok tanam dengannya dan memasukkan cacing jantannya ke dalam serabi lempit Dawn hingga akhirnya I haven't even jerked off since Easter! I am saying no! What are you doing? Oh, it's okay. It's okay. cacing jantan milik Toby pun putus hingga membuat Toby menjerit kesakitan. Aduh, jadi linu. Melihat hal tersebut, membuat Dawn pun ikut panik dan membuatnya menangis. Singkat cerita, keesokan harinya, Dawn kembali diminta untuk menjadi pembicara dalam perkumpulan The Promise. Namun Dawn di sini merasa dirinya sudah tidak layak lagi untuk memberikan motivasi kepada para anggotanya, karena merasa dirinya sudah tidak suci lagi, bahkan merasa sudah tidak pantas berada di acara tersebut. Nah, saat Dawn sedang duduk termenung, dia dihampiri oleh salah satu temannya yang bernama Ryan, yang ternyata menaruh hati juga pada Dawn. Tanpa basa-basi, Dawn pun meminta Ryan untuk mengantarkannya pulang. Sesampainya di rumah, Ryan pun mencoba mengajak Dawn untuk berkencan, tapi ditolak mentah-mentah oleh Dawn karena dia merasa tidak begitu dekat dengan temannya itu. Ryan yang tak putus asa dengan penolakan Dawn akhirnya kembali lagi ke rumah Dawn, tapi sayangnya yang dia temui saat itu adalah si Brad, dan tanpa bacot, Brad pun langsung memberikan salam olahraga pada Ryan. Sementara itu, Dawn ternyata tidak pulang ke rumah, tapi pergi lagi menggunakan sepeda ke danau, dan ia terheran melihat mobil Toby yang masih terparkir di sana. Lalu Dawn pun mencoba kembali ke dalam gua, dan alangkah terkejutnya ia melihat cacing jantan milik Toby yang telah menjadi santapan nikmat sang kepiting. Aduh, jadi ilfil mau makan sosis teh. Setelah itu, Dawn pergi ke atas tebing dan membuang cincin simbol kesuciannya sebagai pertanda bahwa dirinya bukan lagi anggota The Promise. Saat di rumah, dia mencoba membuka stiker yang bergambar serabi lempit yang ada di buku biologinya. Namun entah apa yang terjadi, dia justru malah tampak terkejut apakah berbeda dengan yang dia miliki. Lalu dia pun browsing di internet mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan serabi lempit miliknya. Dawn pun menemukan situs mitologi Vagina Dentata yang dimana seorang wanita memiliki serabi lempit bergigit tajam. Waduh. The hero must do battle with the woman, the toothed creature, and break her power. Akhirnya, Dawn pun memutuskan untuk mendatangi dokter untuk memeriksakan serabi lempit miliknya. Lalu sang dokter pun mengobok-ngobok serabi lempitnya. Namun tiba-tiba, What you put in here? Dawn yang panik pun langsung pergi dari tempat tersebut. Sementara itu di danau, tampak ada beberapa polisi yang sedang mengangkat jasad Toby yang sudah tidak bernyawa. Dawn yang juga melihat hal tersebut semakin tambah merasa bersalah karena merasa dirinya telah membunuh Toby. Keadaan Dawn yang sedang kalut semakin tambah diperparah karena saat dia pulang, melihat sang ibu telah tergeletak tak berdaya. Tapi yang bikin kesal adalah, sebetulnya si Brad Ontohot itu ada di sana. Tapi si Ontohot itu lagi sibuk bercocok tanam dengan pacarnya. Lahnya si anjing. Singkat cerita, sang ibu sudah dibawa ke rumah sakit dan sang ayah tiri memintanya pulang untuk beristirahat. Karena merasa depresi, akhirnya Dawn pun mendatangi rumah Ryan untuk mengungkapkan keluh kesahnya. Nah, saat sedang mandi, Ryan pun memberikan obat penenang agar Dawn merasa lebih baik. Sementara itu, Ryan yang aji mumpung mendekor ruangannya dengan lilin aroma terapi agar tampak lebih romantis. To the smartest, prettiest girl I know. Keadaan pun semakin terkendali dan akhirnya Ryan pun berhasil mengajak Dawn untuk bercocok tanam dengannya. Dan dengan mudahnya, Ryan memasukkan cacing jantan miliknya ke dalam serabi lempit Dawn tanpa kendala apapun. Di sini Dawn merasa terheran karena gigi serabi lempitnya tidak menggigit cacing jantan milik Ryan. Dawn pun berterima kasih pada Ryan karena telah menaklukkan serabi lempitnya. Di lain tempat, dokter dan pihak kepolisian telah berhasil mengotopsi mayat Toby. Mereka menemukan sebuah gigi yang tertancap di cacing
jantan milik Toby dan mereka menyangka itu adalah gigi hiu, tapi gigi itu berstruktur mirip dengan gigi manusia. Keesokan paginya, Keesokan paginya, Dawn yang berniat pergi ke kantor polisi tergoda lagi untuk bercocok tanam dengan Ryan dan mereka pun kukudaan dengan aman dan terkendali. Namun lagi enak-enaknya kukudaan, tiba-tiba Ryan mendapatkan telepon dari temannya dan dengan polosnya, Ryan mengaku jujur pada Dawn bahwa ia melakukan taruhan dengan temannya dan memberitahu temannya kalau dia telah berhasil meniduri Dawn. Jadi ternyata Dawn hanya dijadikan bahan taruhan oleh Ryan dan teman-temannya. Mendengar hal tersebut, Dawn pun marah dan tak terima karena dijadikan bahan taruhan dan akhirnya But your sweet pussy is saying something very different. ya, serabi lembit Dawn menggigit cacing jantan milik Ryan hingga terputus. Setelah itu, Dawn pun pergi begitu saja tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Di sini kita bisa menyimpulkan ya, kalau Dawn sudah mampu mengendalikan serabi lembit miliknya, dia akan menggigit saat dia sedang panik. Tapi sebaliknya, bila Dawn sedang menikmati, gigi tersebut tidak akan menggigit. Nah, sementara itu, Bill sang ayah mendatangi kamar Brad. Di sini Bill sangat kesal pada putranya itu dan mengusirnya. Karena si Brad ini tidak mau menolong Kim, ibu tirinya, yang sedang sakit parah. Namun si Brad, si anak durhaka ini, tidak memperdulikan perkataan sang ayah dan malah menantang duel. Anak durhaka. Brad yang merasa terpojok pun membuka kandang anjingnya dan menyuruh si anjing untuk menggigit sang ayah hingga berdarah. Lalu di sini Brad mengaku menyukai Dawn, tapi Bill malah menikahi Kim yang membuat mereka berdua menjadi saudara tiri. Di rumah sakit, Dawn mendapatkan kabar duka karena sang ibu telah meninggal dunia. Hal ini menjadi pukulan terberat dalam hidupnya dan ditambah lagi melihat sang ayah tiri yang terluka cukup parah yang datang diantarkan oleh Melanie, pacarnya si Brad Kehead. Lalu Melanie pun meminta maaf pada Dawn serta menceritakan apa yang terjadi. Mendengar hal tersebut membuat Dawn pun semakin membenci si Brad. Akhirnya Dawn pun pulang untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh si Brad. Dawn berdandan agak menor untuk menggoda si Brad. Lalu di sini si Brad agak sedikit ragu serta waspada karena ia masih teringat kejadian sewaktu masih bocil. Nah, karena Dawn terus menggoda si Brad dan dirasa aman, Brad yang sudah kebelet dengan Dawn pun dengan perlahan langsung memasukkan cacing jantannya itu ke dalam serabi lempit milik Dawn. Namun tiba-tiba lalu Dawn pun beranjak dari tempat tidurnya dan dia pun membuka selangkangannya dan cacing jantan milik Brad pun jatuh ke lantai. Penderitaan Brad tidak sampai di situ. Si anjing pun memakan potongan cacing jantan milik Brad tersebut. Setelah puas memberikan pelajaran pada si ontohot Brad, Dawn pun pergi begitu saja menggunakan sepeda tanpa arah dan tujuan. Karena ban sepedanya rusak, alhamdulillahnya Dawn pun mendapatkan tumpangan dari seorang kakek tua. Sesampainya di tempat tujuan, si kakek itu membangunkan Dawn. Dan ketika Dawn akan keluar dari mobil tersebut, si kakek malah mempermainkan Dawn. Lalu si kakek ini tiba-tiba menjulur-julurkan lidahnya, seolah memberi kode agar sang gadis mau bercocok tanam dengannya. Akhirnya Dawn pun tahu harus berbuat apa dan mulai sadar akan bakat psikopatnya. Dan film pun tamat dengan ending yang sangat membagongkan. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Apakah cukup membuat kalian tegang juga merasa linu? Film yang penuh dengan adegan pengecrotan ini mendapatkan rating 5,4 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bila kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.